Selamat datang di channel UMKM ini guys. Ya, hari Senin artinya kita apa? Kita rebuild. Minggu lalu kita sudah mendapatkan hasil voting dan pemenangnya adalah Elkan Bagot, pemain keturunan Indonesia yang lahir di Thailand namun memilih Indonesia sebagai kewarganegaraan dan negara yang dia bela. Nah, Elkan Bagot saat ini tuh main di Liga Inggris lah bisa dibilang. Nah, hari ini rebuild-nya tentang Elkan Bagot karena seperti yang dilihat di komen di sini, banyak sekali yang meminta Elkan Bagot. Ini adalah pemain back setelah beberapa lama ya, udah 4 atau 5 series episode rebuild, akhirnya kita melakukan rebuild back lagi, ini back tengah. Sebelum memulai, gua mau meminta bantuan ke kalian semua untuk membantu gua dengan mengklik 2 link yang ada di deskripsi, karena kalau tidak gua akan di-cut dari pekerjaan. Sebenarnya kalau dilihat tuh, gua udah meminta kalian beberapa minggu terakhir dan 1 link itu udah on track. Jadi kalau kalian bantu dengan ritme yang sekarang tuh, ya kemungkinan gua sampai target gua, tapi yang satunya tuh masih jauh banget. Bahkan perkiraan tuh baru 50%. Jadi gua tuh butuh 2 sampai 3 kali lipat effort untuk bisa mencapai target gua. Nah, di link pertama itu kalian bisa mendapatkan diskon besar-besaran untuk layanan home service dari Pinhome. Layanan ini tuh ada macam-macam, ada kayak home cleaning, terus ada kayak servis cuci bongkar pasang AC, ada cuci mesin mobil, ada pijat, bahkan ada salon yang datang ke rumah. Jadi kalian tidak perlu ribet, tidak perlu capek. Pinhome yang akan layani ke rumah kalian langsung, dan di link itu kalian bisa mendapatkan banyak diskon, bahkan di area-area tertentu nih, cuci AC bisa 12.000 di bulan Desember ini. Bayangkan cuci AC 12.000 guys. Nah, sementara link kedua itu kalian bisa klik, kalian bisa share ke teman-teman kalian. Apalagi kalian yang lagi mau beli rumah, lagi cari-cari rumah, apartemen, ataupun kontrakan, ataupun lagi cari-cari sewa kos-kosan untuk anak-anak kos. Nah, link kedua itu bisa kalian klik dan bisa kalian share. Di situ tertera banyak properti dari apartemen, rumah, ataupun kos-kosan, kontrakan di seluruh Indonesia. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi. Kita akan lakukan rebuild untuk Elkan Bagot. Sebelum kita memulai permainan ini, gue akan menjelaskan dulu beberapa rules yang mungkin beberapa orang baru masuk ke channel ini dan menonton. Wah, asik nih sepertinya. Jadi di rules ini tuh ada attribute card dan destiny card. Attribute card itu isinya kartu-kartu yang bisa menambah atau mengurangi atribut pemain setiap musimnya. Jadi gue akan roll attribute card tiap musim, di mana ada golden, ada silver, ada bronze, dan ada black card. Masing-masing tuh punya kelebihan dan kelemahan masing-masing. Nah, di kartu-kartu ini tuh juga ada yang menguntungkan sebagai striker, menguntungkan sebagai back, ataupun sebaliknya. Jadi itu benar-benar mengandalkan hoki. Sampai usia 28 tahun itu tidak akan ada black card. Jadi kayak ada waktu sampai 28 tahun Elkan Bagot untuk grinding, untuk mengembangkan kemampuannya agar bisa bersaing di luar negeri. Nah, setelah itu kartu akan di-reset dan black card akan masuk, dimana kalau dapat black card itu bisa minusnya gede banget untuk satu atribut. Nah, kartu kedua tuh ada destiny card, di mana destiny card itu tuh untuk memindahkan ke tim lain. Nah, tim ini tuh bisa jadi tim bagus banget ataupun tim yang lagi terpuruk, dan ini itu akan bergantung banget sama waktu ya. Kadang kita pindah ke tim gak bagus bisa jadi jelek karena misal kemampuan kita masih kurang, akhirnya kita jadi penghangat bangku cadangan aja kayak gitu kan. Atau pindah ke tim lemah bisa jadi yang hal yang bagus karena kita bisa diandalkan bermain jadi banyak. Nah, kayak gitu-gitu. Nah, destiny card ini tuh hanya bisa gua shuffle 3 musim 1 kali. Dimana kalau gua melewatkan untuk men-shuffle di musim itu, berarti gua harus menunggu 3 musim selanjutnya. Itu dia peraturannya, dan setiap musim tuh ada challenge yang udah gua buat khusus untuk back tengah Elkan Bagot. Dimana challenge ini tuh isinya tuh ada clearance king, dimana gua harus melakukan 100 clearance dalam 1 musim. Gua akan dapat heading ataupun positioning, bisa gua pilih. Ada tackling titan, dimana gua harus melakukan 70 tackling sukses dengan rasio di atas 75%. Dan itu akan dapat tackling atau strength. Terus ada aerial dominator, di mana gue harus menangkan header 150 kali dalam 1 musim. Gue akan dapat marking ataupun jumping reach. Nah, ada challenge general yaitu MVP of the season, di mana gue harus memenangkan 8 kali PATM dalam 1 musim. Gue akan mendapatkan leader, 2 leader, dan 2 determination. Jadi challenge ini tuh lebih ke tambahan progress. Jadi ya nggak harus bisa berhasil ya. Kalau berhasil tuh berarti permainan kita tuh outstanding di musim itu.
Tapi nggak harus berhasil juga. Makanya tuh gue buat sedemikian rupa dia itu masih bisa dicapai, tapi butuh performa yang benar-benar maksimal. Nah, kita kembali ke layar Elkan Bagot. Jadi ini tuh musim 2024, tepatnya tanggal 7 Agustus, di mana Elkan Bagot itu baru pindah ke Blackpool. Tempatnya tuh dipinjamkan oleh Ipswich, guys. Jadi sebelumnya tuh dia dipinjamkan di Bristol Rovers juga, tapi ternyata tuh cuman main 1 kali. Terus dia akhirnya dipinjamkan lagi ke Blackpool. Nah, semoga di Blackpool ini tuh bisa jadi pilihan utama lah ya. Karena apa? Jadi di Ipswich itu tuh posisinya ada di sekarang itu di Premier League, guys. Mungkin saat ini kita belum ada kemampuan di Premier League, tapi kita masih muda, masih punya kesempatan untuk berkembang. Nah, sementara Bristol ini, Blackpool ya, Blackpool ini tuh ada di EFL League 2. Jadi seperti Liga 4-nya Inggris ya, bayangkan guys. Inggris aja Liga 4 tuh masih tim pro, guys. Kita Liga 3 aja susah banget, guys. Nah, tidak perlu bersusah hati dan bersedih hati, karena ya Blackpool ini masih tim pro, masih banyak pertandingan-pertandingan kompetitif. Jadi mungkin kita dipinjamkan di Blackpool itu bisa jadi membawa hal yang bagus untuk Elkan, terutama perkembangannya. Apalagi kalau Elkan dimainkan terus. Ini tanggal 7 Agustus, artinya Blackpool kita lihat jadwalnya. Oh, udah mulai jadwal ya, melawan Bradford City. Ini akan melawan Chesterfield selanjutnya di tanggal 7 ini, tapi kemungkinan nggak mungkin kita dimainin ya, karena kita baru aja pindah. Nah, kita tinggal lihat musim pertama kita di Blackpool ini seperti apa. Sebenarnya bukan musim pertama ya, tapi ini tuh ya kita dipinjamkan di Blackpool. Nah, apakah kita di Blackpool bisa bermain dengan bagus ataupun kita jadi pemain inti, kita lihat di musim depan seperti apa. Oke, ini musim pertama di Blackpool, bukan musim pertama ya. Lagi-lagi ini musim 2025. Kita udah di Blackpool 1 musim tepatnya, dan itu tanggal 30 Mei, dan kontrak kita akan berakhir tanggal 31, jadi besok. Jadi makanya gue berhentiin untuk ngelihat performa kita di Blackpool seperti apa sih. Nah, sebelum kita ngebahas performa, kita akan review dulu perkembangannya seperti apa. Jadi, di fisik, Elkan ini meningkatkan agility, jadi dia lebih lincah, guys. +1, jadi 11. Ini bagus banget, lihat fisik dia tuh bagus banget, guys, posisi sekarang. Semua ada warna-warnanya. Di teknis itu naik finishing dan free kick taking +1 ya. Mungkin berarti ini selama di Blackpool ketajamannya mulai meningkat ya. Bahkan dia meningkatkan free kicknya kan. Tapi secara mental tuh nggak ada perkembangan. It's okay lah ya, masih muda, mungkin ya mentalnya masih perlu dibangun-bangun. Tapi kalau kita lihat di statistik musim ini, Elkan jadi pilihan utama Blackpool, guys. Bayangkan, 35 pertandingan kita cuma diganti 1 kali. Jadi bagus banget coy. Berarti stamina bagus, sama keadaan fisik berarti bagus ya. Kalau dilihat nih, oh kita memang sempat cedera kan. 7 hari dan 7 hari 8 hari cederanya cukup berbahaya juga ya, sebenarnya sedang ya. Cuman tapi ternyata masih tetap dimainkan jadi pilihan utama. Itu bagus banget menurut gua, guys. Nah, di Blackpool itu gimana? 35 pertandingan di Liga, 2 pertandingan di Carabao, dan 3 pertandingan di Bristol Street Motor Trophy, guys. Total tuh kita main 40 pertandingan, 2 kali cuman diganti. Sisanya kita main full, gila kan. Terus kita cetak 4 gol, 1 assist. Bagus menurut gua, karena sebagai back tengah bisa cetak gol tuh bagus banget. Bahkan kita meraih 2 POTM, itu cukup oke untuk usia kita, tapi sayangnya belum lolos sama challenge-nya, ya 8 kali. Nah, tapi kalau dilihat dari sini guys, clearance kita dikit banget ya. Ini kayaknya tuh lebih ke clearance-nya tuh 73 ya. Clearance 73 tuh berarti kita masih kurang karena 100 clearance, tapi ini sudah cukup oke. 73% dari apa ya? Dari target. Jadi cukup oke, guys. Nah, tackling Titan gimana? Kita melakukan 70 kali tackle sukses dengan rasio 75%. Rasionya udah tercapai, tapi tackle-nya kurang. 62 cuma, guys. Di sini berarti ini gagal juga tackling, tapi aerial dominator, yaitu memenangkan 150 kali heading, itu berhasil. Kita tuh 249 mark. Jadi kita bisa dapat 1 plus marking atau plus 1 jumping reach. Nah, gua akan mendapatkan jumping reach untuk itu. Sisanya jadi itu aja challenge yang berhasil. Nah, kalau dilihat dari sini,
Berarti ini kita diunggulkan dari sisi pertahanan ataupun penyerangan, yaitu sisi heading ya. Mungkin 4 gol itu dari heading jangan-jangan. Nah, sejauh itu ini Blackpool-nya gimana Blackpool-nya? Blackpool-nya tuh ada di posisi 4, guys. Ada di posisi 4. Kita ikut playoffs tapi kalah lawan Crawley Town. Jadi Blackpool masih tetap di EFL League 2 atau divisi 4. Dan kita akan kembali ke Ipswich setelah ini, guys. Nah, kira-kira itu performanya. Gua cukup optimis dengan melihat Elkan Bagot seperti ini, guys. Nah, tinggal kalau kita kembali ke Ipswich, Ipswich kita lihat lagi ya. Ipswich ini di sekarang di mana, guys? Ipswich masih di Premier League. Terus kita akan lakukan apa? Kita akan lakukan attribute card. Ini akan berbeda banget kalau dapat golden card ya. Kemampuan heading bener-bener naik ini, tapi agility kurang. Kita nggak tahu seperti apa. Tapi ini emang kemampuan untuk back sih kalau gue lihat. Untung gue tidak menambahkan jumping gears ya. Jumping gears plus 3 jadi jumping gears mentok. Dengan menambahkan heading juga. Wah, jadi ini memang keunggulan kita di bola-bola atas nih, guys. Ya, lemahnya orang bola-bola atas, ya bola-bola bawah. Kayak gitu, guys. Jadi ini dia. Apakah dengan jumping gears dan heading yang jadi kekuatan utama bisa membuat Elkan dapat tempat di Ipswich? Kita lihat 2026. Oke, musim kedua 2026 tepatnya tahunnya, guys. Sekarang 1 Juni kita ternyata dipinjamkan Ipswich kemana? Ke Blackburn, tim divisi 3. Blackburn ini ngomong-ngomong salah satu tim yang sempat berjaya di Liga Inggris, guys. Tapi sekarang udah di Liga 3. Nah, performanya gimana? Performanya kalau dibandingin musim lalu di Blackpool jauh lebih buruk. Tapi setidaknya cukup oke lah. Kita berarti dianggap Ipswich belum cocok di IPL, guys. Tapi kita dipinjamkan ke klub Liga 3-nya. Nah, di Blackburn juga tampaknya kita tidak terlalu tidak terlalu jadi pilihan utama banget. Kita main cuma 13 kali, tapi 13-13-nya kita main full. Statistiknya gimana? Statistiknya ada yang bagus, ada yang jelek menurut gua. Jadi tacklingnya itu udah meningkat dibandingin musim lalu 75% rasionya, cuman ya secara total tacklingnya tuh masih dikit banget. Umpan selesainya cukup banyak 600-an untuk back. Terus heading one-nya cuma 80. Mungkin ini juga pengaruh dari mainnya sedikit juga kan ya. Dan cara main Blackburn-nya yang sedikit berbeda dibandingkan sama Blackpool, guys. Nih. Jadi kalau di Blackpool itu main 4-3-3, 3-4-3, sekarang itu main 4-5-1. Jan Alderweireld, manajer barunya Indonesia, dia baru aja main di 2024 berarti ya, dia menggantikan Sinteyong yang mengundurkan diri, guys. Sinteyongnya di mana nih sekarang? Kita nggak bisa lihat. Berarti Sinteyongnya bisa jadi ini ya, pensiun, guys. Nah, Indonesia di peringkat apa? Di peringkat 81 dibawa oleh pelatih Belanda, guys. Kita main lagi, tapi ya overall tuh nothing special sih menurut gue ya. Challenge tidak ada yang berhasil, tapi pertumbuhannya gimana? Pertumbuhannya secara mental tuh naik banget, guys. Bravery, composure, concentration, leader itu naik +1 semua. Jadi mentalnya berkembang ya, mungkin liganya makin kompetitif jadi terbentuk lah. Terus tapi secara teknis free kick yang kemarin naik itu turun lagi -1. Long throw-nya tapi jadi +1. Wah, ini udah mungkin belajar sama Arhan. Nah, itu di Blackburn. Di Indonesia gimana? Jadwal Indonesia tuh kita lihat. Jadwal Indonesia tuh wow. Indonesia masuk World Cup, guys. Gila, 2026 Indonesia lolos ke World Cup. Mungkin ini bisa jadi dunia nyatanya kayak gitu, guys. Amin. Nah, tapi kita bertemu tim yang cukup berat menurut gua ya. Bertemu France, Nigeria, Ceko. Friendly-nya lawan Swiss. Jadi cukup oke lah. Friendly tim gede. Swiss ini peringkat 16, coy. Nigeria peringkat 26, coy. Ceko peringkat 39. Jadi kita tim yang paling rendah, guys. Apakah kita bisa bersaing? Ya, semoga. Karena kita punya Asnawi yang biasa mengantongi Garnacho. Nah, kita lihat musim depan seperti apa. World Cup-nya kita akan gabung ke 2027. Karena kalau kita teruskan itu nggak akan dapat banget lah full pertandingan World Cup-nya. Nah, oke, kita lihat musim depan seperti apa.
Oh ya, hampir kelupaan. Ini musim kedua berarti kita bisa melakukan attribute card lagi, guys. Kita shuffle dulu attribute card-nya. Yeah! Aduh. Yes dan tidak yes sih sebenarnya ya. Ini tuh lebih ke atribut penyerang menurut gua. Jadi finishing kita +2. Composure ini ya walaupun penyerang mungkin tapi bisa berdampak juga lah kepada mental kita ya. Jadi composure ini tuh kita bisa ngebuat keputusan yang lebih cerdas, lebih tenang. Kita dapat 1 poin 14. Terus off the ball ini cukup oke lah, 10. Nah, PR-nya adalah positioning-nya dinaikin, off the ball-nya dinaikin sebenarnya kan. Jadi dia bisa mencari celah-celah kosong ataupun bisa memarking celah-celah kosong. Ayo kita lihat musim depan. Jadi kita bisa menambahkan marking atau jumping reach. Ya tentu saja gue akan nambahin marking ya. Terus sisanya tidak berhasil. Tackling ya secara presentasi udah oke 75 tapi totalnya masih 50 jadi masih kurang guys. Umpannya itu jauh-jauh 8 kali lipat dari musim lalu. Terus clearance. Clearance-nya masih kurang, cuma 45. Jadi hanya tackling yang berhasil. Tapi gimana menurut gua ini jauh lebih bagus ya meskipun Preston ini tuh tim Liga 2-nya lah. Ya, tim Liga 2 ya. Ini Preston ya, tim papan bawah Liga 2 ya. Semoga musim depan jauh lebih bagus lah karena perkembangan kita akan naik kan. Nah, kita tambahkan dulu markingnya di sini jadi 14. Wes, marking kita sudah bertambah. Terus kita di sini kan musim ketiga, gue bisa Destiny Card dan gue bisa Attribute Card, tapi Destiny Card gue tidak akan lakukan karena kita baru pindah Preston dan Preston
tim Liga 2. Jadi ada kesempatan kita main full dibandingin gua maksa ke Liga Utama, tapi gua nggak main, ya ngapain kan. Kita akan lakukan attribute card. Kalau dapat gol nih, bagus banget sih. Wah, nggak dapat gol guys. Ball distributor ya. Jadi vision dan passing kita naik. Jadi kita ya jadi back yang bisa build up lah, bisa dibilang saya. Passingnya +3 nih bagus ya, bagus banget saya. Vision +1 oke, tapi tacklingnya -3. -2. Nah, passingnya jadi kekuatan baru kita, off the ball, visionnya hampir, tacklingnya jadi turun. Ya, jadi ada kenaikan, ada penurunan di teknis, tapi mental kita nambah. Gua rasa ini kartu yang cukup oke lah di posisi sekarang ya. Kita 25 tahun, 3 kali lagi untuk grinding, ya semoga jadi lebih baik. Musim keempat, yaitu tahun 2028 guys, di mana takut ini yang di bawah tuh guys. Arab ini mulai tertarik. Ini bahaya cuy. Kalau Arab yang mulai tertarik ini bahaya banget coy masalahnya. Habis ini karir. Apalagi udah usia 26 kan. 4 tahun 30 nggak susah balik ke Eropa kalau kita nggak main di Eropa dari awal guys. Nah itu yang gue takutin. Sementara gue nggak punya pilihan nih. Belum ada nih penawaran yang aktif banget. Untuk gue langsung memilih. Jadi gue akan serahin ke Elkan lah ke depan gimana. Nah kita lihat statistik musimannya gimana. Secara total yang gue bilang ya udah cukup oke lah. Tapi ada beberapa hal yang masih perlu diperbaiki kayak tackle ya. Tackle-nya tuh 71% cuma yang jelek menurut gua karena bagi gua tuh back tuh harusnya 80 sampai 90% lah minimal cuy. Karena dia jaga belakang kan. Tackling-nya salah itu bahaya cuy. Nah, ini masih
jelek, jadi kita gagal. Terus clearance-nya gimana? Clearance-nya itu cuma 47. Ya terlihat ya kita jadi tim yang kena bantai-bantai aja kan. Tapi ya kenapa yang gue bilang kita main bagus ya mungkin timnya yang kita kurang. Kita aja memenangkan header itu 350 kali di EFL Championship, coy. Bayangkan berarti segitunya kemampuan kita. Nah, header ini kita berhasil berarti kita berhasil menangkan challenge aerial dominator. Jadi gua bisa plus jumping reach atau marking. Ya tentunya gua tambah marking karena jumping reach sudah mentok. Nah, POTM gimana? Kita sempat POTM 2 kali di Preston di EFL Championship. Tapi itu tetap membuat kita gagal. Sekarang gua akan tambahkan dulu markingnya. Nah, tinggal ya gua masih belum tahu lah kedepannya gimana nih pertumbuhannya. Gua akan serahkan ke Elkan. Ya gua harap dia masih kalau dia ini ngeliat mental dia sih. Kalau dia masih mau ke Liga Inggris, berarti dia masih tetap mau berjuang kan. Nah, sekarang kita lakukan attribute card. Ini gue belum dapat emas-emas ya dari kemarin-kemarin ya. Sial banget cuy. Dikit mau dapat emas. Fearless. Ini yang gue butuhkan. Fearless Defender guys. Wow. Ini adalah atribut atau kartu yang emang untuk back kok. Coy. Aggression kita naik, ya makin beringas lah. Bravery kita naik, makin berani. Tackling kita naik. Wow. Wow. Lihat segi mental tuh bagus banget menurut gue. Tinggal lihat flare-nya dinaikin, composure, bravery-nya dihijauin. Wah, ini udah menurut gue udah paket lengkap nih. Mari kita lihat musim 2029 kayak gimana ya. Ini musim pertama kita bermain di IPL dan di West Bromwich. Saingan kita tuh Pascal Strike, Miss Halgers. Jadi memang berat menurut gua dan kita tuh udah nggak level lagi di ini ternyata di AFF. Udah timnas senior, timnas utama. Nah, Indonesia akhirnya dibawa apa? Dibawa ke third round itu di posisi kedua. Dimana menyisihkan 2 pertandingan lagi. Kalau ini kita menang aja lawan South Korea, gua rasa akan langsung lolos ya, nggak perlu third round. Ya, kalau kita menang lawan Korea. Jadi kayak butuh 1 kemenangan lagi aja sih kayaknya. Untuk bisa lolos. Dan optimisnya langsung bisa lolos sih gue yakin. Jadi 2027 ya. 2030 nih Indonesia pasti main lagi Piala Dunia. Dengan posisi kita yang udah jauh meningkat guys. Udah 53 peringkat.
Nah, perkembangannya gimana? Perkembangannya tuh dibilang bagus banget ya, nggak terlalu, tapi ada perkembangan. Jadi secara fisik nggak ada, memang naik. Tapi secara mental tuh naik konsentrasinya, naik satu. Secara teknis tuh crossingnya menurun, cornernya nurun. Tapi crossingnya naik. Nah ini gua masih kayak ya ini kayak bukan atribut yang emang perlu-perlu banget sih ya. Karena kita back tengah, kita nggak lakukan overlap gitu-gitu kan. Nah karena kita tadi lolos challenge ya tentu saja gua akan nambahin apa ya? Gua akan nambahin marking lagi. Kalau kayak gini ya, Mak, aerial dominator gua rasa ini akan bagus banget karena ya kayaknya didukung ya tinggi hampir 2 meter, mendukung banget ya. Nah itu aja POTM juga tidak berhasil. Terus kita akan lakukan attribute card dulu. Nggak ada gold ya. Oh, persistent runner guys. Persistent runner mungkin atribut yang bisa berguna menurut gua di kita. Jadi stamina kita naik. Wow. Work rate naik, finishing nurun ya. Finishing mungkin ya gimana ya? Finishing ini bukan atribut yang penting-penting banget lah menurut gua di kita ya. Apalagi menurun 3 memang banyak, tapi untuk back tengah mungkin finishing tidak terlalu diperlukan banget yang tinggi-tinggi banget. Nah, sejauh ini itu Elkan guys. Pertama di West Brom dan value-nya naik jauh, naik 2 kali lipat. Gue cukup optimis nih bisa ke tim-tim papan atas ya. Kita lihat musim depan seperti apa. Oke. Lagi ini kan di West Brom kita tuh diperpanjang 1 tahun kontraknya, jadi 3 musim lagi guys.
Ya main di IPL di tim papan tengah cukup oke lah. Sambil yang ngeliat ya 2 musim lagi kalau kita masih main bagus kan mungkin kita bisa dapat kesempatan main di tim elit ya. Karena kalau back itu kan makin tua makin bagus kan menurut gua ya. Nah itu dia di musim ini kita lakukan attribute card. Jadi ini attribute card terakhir tanpa black card ya. Next akan ada black card. Dan belum dapat gol sama sekali. Itu waduh. Tidak dapat gol sama sekali guys. Tapi ini adalah kartu yang dibutuhkan oleh pemain belakang guys. Defensive ball. Jadi tackling kita naik 3, gede banget. Marking naik lagi. Tapi pace turun. Nah, pace-nya turun 3. Jadi ya secara teknik naik teknik untuk back-nya. Jadi ini ya kita udah mulai kelihatan lah ya pattern-pattern kekuatan dari back-nya. Tinggal dilihat apakah kita dapat kesempatan lebih. Nah, kayak gitu. Kita lihat musim depan. Ada 3 klub yang terhubung dengan Elkan. Arab, Liverpool sama Everton. Dan Everton nih yang secara aktif banget. Tapi Everton gue agak ragu sih. Apakah main di Everton apa enggak? Karena ada Liverpool. Cuman gue mikirnya gini, kalau Liverpool gue tidak terlalu pede ya dengan kemampuan sekarang ini. Jadi tentu gue akan memilih Everton guys untuk pindah. Sebelum itu kita tambahkan marking dulu. Wow, next marking udah mentok ya, mantep nih. Nah, kita akan pindah ke Everton dengan 12,5 ya. Karena ini Everton ini tim papan atas lah bisa dibilang kan. 12,5 guys. Ya, kita pindah ke Everton dengan 12,5 juta euro. Kita lihat permainan di Everton seperti apa. Tapi sebelum itu kita akan lakukan attribute card. Di mana attribute card ini udah ada black card ya. Kalau ini langsung black card, emang gue sial banget. Tidak. Aerial spesialis. Waduh.
Aerial spesialis ini bisa untuk penyerangan, bisa untuk bertahan. Nah, di sini kita tentu pakainya untuk menyerang kan. Nah, jumping sudah penuh jadi nggak bisa ditambah lagi. Heading nambah, jadi mentok juga. Wow, strength nambah. Nih, bayangin guys. Kita pindah ke Everton dengan kemampuan seperti ini. Apakah kita jadi pilihan utama? Mari kita lihat. Oke, tapi tackling naik secara quantity tapi turun secara quality. Terus clearance-nya juga ya naik naik beberapa. Umpannya tapi bagus banget. Umpan kita 92%, 2.930 nih udah oke ya. Ya gua tebak kalau gua tidak dapat black card musim depan gua masih jadi pilihan utama pelatih sih. Nah, karena kita lolos challenge aerial dominator, gua akan nambahin marking dan ini full. Gila. Marking dan jumping reach kita full. Jadi ini kita emang jadi back-back yang tangguh ya. Nah, sekarang kita akan lakukan attribute card. Kalau gua dapet gol, ini akan jadi gong banget. Gua bisa pindah malah. Wah, gua dapet gol tapi golnya itu ke arah kapten tim sih. Yes, it's okay lah. Nah, leadership ini tuh kemampuan gua untuk melit pemain di lapangan. Sementara determination, determination ini kayak ya kita melakukan kemampuan sebisa kita lah kayak gitu. Jadi kayak mainnya lebih ngotot, lebih GG kayak gitu-gitulah. Jadi 17. Nah, kebayang nggak guys? Leadership, determination di atas. Udah fix ini gue jadi kapten ini musim depan fix ini.
Kita lihat ya musim depan ya. Musim ke-9 ya. Kalau dapat papan atas gua pasti main. Kalau enggak ya udah. Nah, kita tribute card dulu. Explosive finisher, waduh. Tidak guna sih, kartu ini tidak guna. Kartu ini untuk striker, guys. Tapi oke lah. Finishing kita plus 3, akselerasi kita plus 2. Ah, akselerasi mungkin cukup berguna ya. Nah, tapi balance-nya berkurang, guys. Gua akan gambling ya udah, kalau dapat tim jelek ya udah, kalau dapat tim bagus kita jadi beast mode. Yeah. Transfer ke klub nomor 1 di liga saat ini. Fix karir gua makin melejit. Karir kita semakin melejit. Siapakah pemenang Liga Inggris? Manchester United. Elkan Bagot resmi pindah ke Manchester United dengan nilai transfer berapa? Ya karena ini karena nggak jual, gua naikin aja ya jadi 20 juta ya. Gila, gila, gila. Di akhir karir kita ke MU dengan nilai 20 juta. Apakah kepindahan Elkan ke MU justru menjadi bumerang? Kita lihat musim depan. Musim ke-10
minimal semifinal lah. Musim ke-11 yaitu tahun 2035 ternyata Elkan Bagot memilih untuk pensiun di Manchester United, guys. Jadi total bersama MU itu 60 pertandingan, guys. Jadi sekitar 2 musim cetak 5 gol. Keren sih menurut gua. Keputusan yang tepat menurut gua untuk Elkan untuk memilih untuk pensiun, jadi kayak nggak ada performa yang turun. Jadi kayak dia pensiun di waktu yang tepat untuk ngasih tahu namanya. Jadi bukan karena dia udah nurun gak ada yang mau, tapi emang karena pensiun aja. Nah ini ya kalian. Jadi tampil 378 kali dan mencetak 31 gol secara total ya. Debutnya bersama Bristol ketika bermain untuk Ipswich melawan Gillingham. Terus capaian juara itu kita 4 kali juara bersama MU 3 kali, yaitu di Community Shield 2033, Carabao Cup sama FA Cup 2034. Terus satu lagi juara Europa League bersama Everton 2033. Cukup oke lah sih menurut gua. Karir yang menurut gua sepanjang series Rebuild ini yang paling bagus menurut gua ya. Nggak ada turun kayak ke depak, nggak ada kartu black card yang gua dapetin. Bahkan Destiny card pun gua dapet bagus. Ini emang karir terbaik sejauh ini menurut gua ya, dibandingin Emiliano Jonathan sebelumnya. Menurut gua ini yang lebih bagus lagi. Dan kalau dilihat tuh emang Elkan ini punya basic, punya kemampuan yang emang dari lahirnya udah bagus ya menurut gua ya. Dan kenapa gua bilang terbaik? Lihat aja dari awal tuh kita main di Liga Inggris. Nggak ada tuh ke Asia, kemana-kemana, di Inggris semua. Dari Ipswich, dari Blackpool ya, dipinjam ke Blackpool, balik ke Ipswich, ke Blackburn, ke Preston, ke West Brom. Emang berarti kan basicnya dia itu emang udah standar Inggris. Nah mungkin ini kalian bisa share ke STY ini untuk mungkin berpikir untuk panggil Elkan lagi. Secara basic ini emang udah bagus lah menurut gue ya. Tinggal dia mungkin dapat pengalaman banyak, baru mungkin bisa. Ini adalah series yang di negara Indonesia itu nggak dapat piala utama ya, AFC ataupun Piala Dunia. Nah, kalau menurut kalian gimana? Apakah kalian setuju dengan gua kalau Elkan Bagot ini ada bukan salah satu ya, sejauh ini karir yang paling terbaik dibandingin seri sebelumnya, atau menurut kalian ada yang lebih terbaik lagi? Nah, kalau kalian suka dengan video ini silakan share, silakan komen, silakan likes, dan ya setiap minggu di video terbaru itu kita akan lakukan voting. Jadi kalian komen aja di pin komen yang akan gua lakukan, siapa nih pemain yang akan kita reveal di next episode. Segitu dulu dari gua, terima kasih, sampai jumpa.